Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari komunitas. Kami di sini akan mengeksplor sejarah Pasar Gede beserta potensi yang ada di Pasar Gede. Di sini ada saya Juliet Witasari dengan NIM 223141077. Dan saya Desnya Priyati dengan NIM 23110. Dan saya Aulia Kamila Hakim dengan NIM 223141093. Akses jalan menuju Pasar Gede ini sudah cukup bagus. Dari jalan utama Slamet Riyadi sampai jalan masuk sudah beraspal, dan untuk kendaraan besar seperti bis pariwisata sudah dapat diparkirkan di sekitar lokasi. Tetapi keadaan arus lalu lintas di sekitar belum teratur dan belum tersedia lahan parkir yang memadai. Jadi, banyak mobil dan kendaraan bermotor diparkir di pinggir jalan yang mengakibatkan masih banyak terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan di sekitar Pasar Gede. Pasar Gede Solo ini dikelola oleh pemerintah Kota Solo, yaitu Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta. Kalian tahu nggak sih sejarah Pasar Gede di Surakarta? Nah, sejarah Pasar Gede ini dimulai ketika Kota Surakarta didirikan oleh Pakubuwono II pada tahun 1745, diresmikan oleh Pakubuwono X pada tanggal 12 Januari 1930. Pasar Gede adalah pasar terbesar di antara pasar-pasar yang berdiri di Kota Surakarta. Pasar ini pun menjadi pasar tertua dan pasar bertingkat pertama di Surakarta. Pembangunan pasar ini menghabiskan biaya sekitar 650.000 gulden dan 2,47 miliar pada masa kolonial Belanda. Pasar Gede dirancang oleh arsitek Belanda, yakni Thomas Karsten, yang mulai dibangun pada tahun 1927 dan selesai pada 1930. Sekarang kita masuk ke pasarnya yuk teman-teman. Di lantai 1 ini banyak orang yang melakukan jual beli barang kebutuhan pokok dan makanan khas Solo. Di sini banyak orang yang berjualan seperti buah, kerajinan gerabah, batik, dan kebutuhan pokok lainnya. Serta banyak juga orang yang berjualan jamu rempah-rempah. Di Pasar Gede ini ada juga loh kuliner yang banyak dicari, yakni seperti dawet telasih Bu Dermi yang telah berdiri sejak tahun 1930-an. Di lantai 2 ini terdapat kios-kios penjual bunga, dan di sampingnya terdapat banyak kios yang menjual daging. Tak hanya itu, di luar Pasar Gede ini juga terdapat beberapa kios yang menjual berbagai macam souvenir maupun pakaian. Sekarang kita akan ke bangunan kedua dari Pasar Gede. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih, pada masa Belanda, Pasar Gede dikenal dengan sebutan Pasar Priayi dan sebagai mediator perdagangan antara Belanda, Cina, pribumi karena mempunyai kualitas barang yang lebih bagus dan orang yang berbelanja kebanyakan berasal dari golongan bangsawan atau priayi. Gedung kedua Pasar Gede di sisi luar dan dalam dari lantai 1 hanya terdapat kios-kios penjual buah.
Nah, di lantai 2 ini di sekitar tangga terdapat menu-menu makanan. Banyak sekali kios-kios yang berjualan makanan kuliner. Meter di samping pasar gede terdapat sebuah kelenteng Vihara Avalokitesvara Tiankosi yang masih berdiri hingga saat ini. Pada awalnya, kelenteng ini digunakan sebagai tempat persinggahan bagi para saudagar Cina. Kemudian setelah Keraton Kasunanan Surakarta berdiri pada tahun 1745, Sunan Pakubuwono II meresmikannya sebagai tempat ibadah. Kemudian, di dekat kelenteng tersebut terdapat perkampungan keturunan Tionghoa yang bernama Balong.